Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai etika profesi di Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Timur guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Teknik kelas A041. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, diawali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Yvita Risa Putri dengan NPM 24041010190. Halo semua, perkenalkan nama saya Michelle Namira dengan NPM 24041010196. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Meja Damariska dengan NPM 24041010198. Halo, saya Taskia Febrianti dengan NPM 240410100300. Jadi ngomong-ngomong mengenai etika profesi kerja di Satpol PP, kalian tahu nggak sih apa itu etika profesi dan Satpol PP sendiri? Jadi etika profesi kerja adalah nilai dan norma moral yang menjadi pedoman seseorang dalam menjalankan pekerjaannya agar dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan secara profesional. Sedangkan Satuan Polisi Pamung Praja adalah perangkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang menjaga ketertiban, ketentraman, dan melindungi masyarakat. Karena kita sudah tahu apa itu etika profesi dan Satpol PP, langsung saja kita cari tahu etika profesi di Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Timur dengan narasumber terpercaya kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Grace dan rekan-rekan saya ini Yuvita, Michelle, dan Taskia. Kami dari mahasiswa Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Jadi maksud dan tujuan kami kemari adalah karena kami ingin mengetahui etika profesi dari Satuan Polisi Pamung Praja yang ada di Provinsi Jawa Timur ini, Bu. Sebelumnya boleh diperkenalkan dengan Ibu siapa? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Herawati. Sehari-hari saya sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan selamat datang di Mako 352 Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Kenapa kami menamakannya Mako? Mako itu adalah markas komando 352, di mana alamat kami di Jagir Wonokromo 352. Tentunya saya pribadi dan mewakili lembaga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jawa Timur yang ada di Surabaya ini untuk menjadikan Satpol PP Provinsi Jawa Timur sebagai lokus dari kegiatan yang kalau saya baca di sini dari program studi administrasi publik. Iya, betul. Tentunya nanti kami semaksimal mungkin akan memberikan informasi yang dibutuhkan. Namun jika ada hal-hal yang memang nanti dirasa kurang setelah pertemuan ini, bisa kembali berkontak dengan kami untuk kesempurnaan dari tugas yang adik-adik dari UPN ini perlukan. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin langsung saja masuk ke pertanyaannya ya Ibu. Yang pertama, apa saja kewajiban utama yang harus dijalankan oleh seorang anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya? Oke, sebelumnya saya sampaikan bahwa Satpol PP atau Satuan Polisi Pamung Praja ini adalah perangkat daerah yang berada di provinsi dan kabupaten kota yang bertugas, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala daerah. Dalam hal ini kalau di provinsi membantu gubernur, kalau di kabupaten kota membantu bupati wali kota untuk menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau Tertib Mas. Jadi apa sih Tertib Mas? Itu adalah sebuah kondisi keadaan di mana kita harus bisa menjamin pembangunan, kemudian pemerintahan dan masyarakat itu dapat berjalan dengan aman, tentram, dan tertib, sehingga proses-proses pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan itu ketika melakukan kegiatan tidak ada kendala apa-apa. Nah, kemudian siapa anggota Satpol PP itu? Anggota Satpol PP itu adalah aparatur sipil negara, yang memang diangkat untuk menjadi anggota dari Satpol PP. Nah, kemudian apa kewajiban utamanya ketika Satpol PP harus menjalankan tugasnya? Yang pertama, ketika menjalankan tugasnya harus sesuai standar operasional prosedur.
SOP ini adalah suatu tatanan yang memang harus dipatuhi agar pelaksanaan kegiatannya berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Yang kedua, kewajiban utamanya harus memenuhi standar pelayanan. Jadi kalau yang tadi SOP, yang kedua adalah standar pelayanan. Nah, standar pelayanan ini dibuat agar penerima layanan kita, dalam hal ini masyarakat, perangkat daerah, dunia usaha yang menerima layanan kita itu dapat terpenuhi hak-haknya. Dan yang terakhir, kewajiban utamanya adalah tentunya harus mempunyai etika, menegakkan etika dari Pol PP itu sendiri. Itu Mbak. Mengenai etika sendiri, Bu, apa saja nilai-nilai etika yang harus dimiliki oleh seorang anggota Satpol PP? Ya, karena Satpol PP ini tentu kita semua tahu ya, sudah pernah lihat di media massa, di televisi, Satpol PP itu kan berkegiatan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Iya, betul. Seringkali diimage-kan sebagai tukang obrak gitu ya. Ini tentunya saya menitipkan pada adik-adik mahasiswa ini bahwa Satpol PP itu ketika melakukan berkegiatan itu tidak ujuk-ujuk ngobrak, tidak ujuk-ujuk melakukan penertiban, tidak. Tadi itu tadi ada SOP-nya, ada sosialisasi, ada kemudian peringatan gitu ya. Itu pun peringatan ada 1, 2, 3. Baru kemudian kalau memang dilakukan upaya penegakan supremasi hukum, ya kita harus melakukan tindakan represif dalam hal ini penertiban. Nah, nilai etika apa saja yang harus dimiliki oleh anggota Satpol PP? Karena anggota Satpol PP ini juga adalah aparatur sipil negara, maka nilai-nilai etikanya itu yang pertama ada namanya core value berakhlak. Jadi core value itu adalah nilai dasar seluruh ASN, di mana itu tertuang di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 23 tahun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Nah, ini nanti bisa di googling ya. Jadi ada namanya core value berakhlak. B-nya itu apa? Ber-nya itu berakhlak. Ber-nya itu berorientasi pelayanan. Jadi Satpol PP harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, berorientasi pelayanan. A-nya apa? Akuntabel. Bahwa setiap tindakan, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Satpol PP itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel. Kemudian K-nya apa? Kompeten. Maka Satpol PP harus punya kompetensi dasar yang dimiliki oleh anggota Satpol PP dan harus terus meningkatkan kompetensinya. Berakhlak. Nah, hanya apa? Harmonis. Satpol PP harus bisa menjalin atau mewujudkan harmonisasi dalam pekerjaan maupun di lingkungan kerja. Harmonisasi antar teman, kemudian harmonisasi dengan pimpinan, harmonisasi dengan masyarakat, dan juga harmonisasi dengan perangkat daerah yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP itu sendiri. Apalagi berakhlak, L-nya loyal. Seorang Satpol PP adalah aparatur sipil negara harus berpegang teguh pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada pemerintahan yang sah. Tidak boleh kemudian anggota Satpol PP mengikuti organisasi terlarang, gitu ya. Kemudian ikut demo-demo yang sifatnya anarkis, gitu ya. Malah Satpol PP harus menjaga bagaimana unjuk rasa dan penyampaian pendapat di muka umum itu bisa terkondisikan dengan baik. Loyal, hanya paling adaptif. Satpol PP harus bisa beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang saat ini berkembang, baik dari perubahan perilaku masyarakatnya, regulasi yang berubah, ataupun teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat. Berakhlak. Terakhir apa? Kolaboratif. Nilai-nilai itu salah satunya kolaboratif. Satpol PP harus bisa melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Karena Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri. Misalkan ketika ada unjuk rasa, saya kan lihat unjuk rasa ini mahasiswa ini yang suka unjuk rasa ya. Itu kita harus berkolaborasi dengan Badan Persatuan Bangsa dan Politik. Kemudian ketika ada negosiasi, misalkan ini berkaitan dengan tuntutan UMR, maka Satpol PP harus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja misalkan. Itu nilai-nilai etika yang dimiliki oleh Satpol PP, berakhlak. Jadi itu akronimnya ya, singkatan. Itu dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ada 7. Nah, Satpol PP ini adalah perangkat daerah yang punya tugas lebih.
maka Satpol PP harus punya etika yang juga lebih dibandingkan lebih dari sekedar beraksi tadi. Jadi ada namanya etika Pol PP. Nah, etika Pol PP ini apa? Tidak jauh dari beraksi itu, tapi ada beberapa tambahan. Itu ada di Permendagri 16 tahun 2023. Nanti dibaca. Di sana ada namanya kode etik Pol PP. Kode etik Pol PP itu tertuang pada Pancawira Satya Satpol PP. Nanti dibaca. Okay? Kalau saya jelaskan nanti nggak surprise. Jadi artinya bahwa Satpol PP ini dalam melaksanakan tugasnya memang diikat dengan etika. Diikat dengan etika profesi, diikat dengan etika Satpol PP itu sendiri gitu ya. Salah satu contohnya adalah itu tadi, Satpol PP tidak boleh kemudian harus melakukan harmonisasi dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan pelaksana. Itu apalagi Selain penjagaan etika tadi, bagaimana sikap profesional yang harus ditunjukkan anggota Satpol PP ketika berhadapan masyarakat? ya, tentunya tidak hanya Satpol PP saja ya. Mungkin adik-adik mahasiswa ini juga harus menegakkan integritas ketika berorganisasi, ketika menuntut ilmu, itu kan juga harus menegakkan integritas. Maka Satpol PP juga harus menegakkan integritas. Karena kalau tidak menegakkan integritas, ini akan sangat rawan dengan adanya pelanggaran SOP itu sendiri. Sampai pada akhirnya nanti ada pelanggaran hak asasi manusia kalau kita tidak menegakkan integritas. Kemudian sikap profesionalisme dari Satpol PP itu sendiri juga didukung dengan bagaimana kita berkomunikasi. Oke, karena itu tadi yang dihadapi kan masyarakat. Masyarakat ini kan bermacam-macam. Maka selain integritas harus ditegakkan, komunikasi juga harus dijalin dan harus menguasai komunikasi publik, harus menguasai psikologis masyarakat gitu ya. Bagaimana ketika dihadapkan suatu keadaan itu komunikasinya harus tetap sopan. Satu, komunikasinya harus asertif, nyampe kepada yang dituju gitu ya. Dan harus bisa melakukan handling komplain gitu ya. Bagaimana ketika ada ketidakpuasan dari masyarakat, bagaimana kemudian ada pengaduan yang masuk, itu komunikasinya harus. Dan profesional dari Satpol PP ini juga bahwa Satpol PP ketika melaksanakan kegiatannya ini harus mematuhi kesetaraan gender. Jadi ada GETSI di sana, ada kesetaraan gender. Jadi gender ini adalah bagaimana ketika Satpol PP melakukan kegiatannya harus memapping dulu. Misalkan kita melakukan sebuah kegiatan A, di kegiatan A itu kesetaraan gendernya bagaimana? Ada berapa jumlah laki-laki, ada berapa jumlah perempuan, ada berapa jumlah lansia, ada berapa jumlah anak-anak, ada berapa jumlah difabel. Sehingga ketika misalkan kita mau melakukan sosialisasi di sana, kalau kemudian di sana ada difabelnya, bagaimana kita berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyediakan sarana prasarana yang mendukung difabel itu tadi. Karena saya di beberapa kesempatan ketika ada penertiban itu ternyata di sana ada lansia yang butuh kursi roda untuk kemudian kita mobilisasi gitu ya. Nah ini kalau kita kemudian tidak antisipasi, maka akan timbul kemudian Satpol PP tidak menjunjung HAM gitu ya. Karena framing dari media itu kan macam-macam ya. Kadang kita nuntun lansia ya, karena kita tidak karena mungkin jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi ketika media memframing Satpol PP tidak manusiawi, apa aja nertipin manula. Padahal itu sebenarnya kita sudah mau menyediakan kursi roda untuk, tapi karena kursi roda itu tidak mungkin masuk ke rumahnya, ada di teras, itu seperti itu. Jadi itu sikap profesionalisme yang harus ditunjukkan oleh Satpol PP, yaitu integritas, komunikatif, dan tentunya ada kesetaraan gender dalam setiap kegiatan Satpol PP. Mengenai menegakkan integritas, mengapa integritas dan kedisiplinan penting dalam profesi Satpol PP? Bisa dibayangkan kalau kita tidak berintegritas, misalkan ketika kita menghadapi masyarakat terus kasar, ngomongnya "weh" itu aja. Padahal sebetulnya kita bikin "weh" itu supaya untuk menghalau, gitu ya. Coba, apa kira-kira yang terimage-kan? Satpol PP kasar. Ya enggak sih? Iya, Satpol pasti. PP enggak manusiawi, itu tadi yang saya contohkan, yang tadi sebenarnya kita nuntun lansia ini karena enggak mungkin kursi rodanya itu masuk di rumahnya, karena rumahnya terlalu sempit, sehingga kita tuntun dulu keluar. Tapi yang terjadi apa? Itu seakan-akan Satpol PP tidak manusiawi.
Maka integritas dan kedisiplinan itu harus ada dalam profesi Satpol PP. Yang pertama untuk membangun kepercayaan. Karena selama ini kalau kita melihat di media yang diimage-kan itu ngangkut-ngangkut, ngobrak-ngobrak, Iya, betul. orang mau minta tolong ke Satpol PP percaya enggak? Enggak. Beda kan dengan di Damkar. Iya. Padahal di Satpol PP Provinsi Jawa Timur ini juga ada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ada dua sisi ya. Gitu. Dimana kalau di Satpol PP itu image-nya seperti itu, tapi Damkar sekarang itu kayak pokoknya superhero lah. Apapun Damkar kan gitu ya. Nah, itu untuk membangun kepercayaan, untuk citra, untuk reputasi. Makanya kita harus integritas. Contoh misalkan, mbaknya tuh kalau ngeliat Mas Haris kan, wah Satpol PP keren mati. Ya enggak? Iya. Iya kan? Tapi coba kalau kemudian jenengan melihat Satpol PP bajunya klombrot gitu ya. Integritas penggunaan pakaian dinas, kemudian tampil rapi, itu salah satu etika. Jadi untuk membangun kepercayaan, reputasi, untuk citra dari Satpol PP itu sendiri. Bagaimana cara anggota Satpol PP menjaga profesionalitas ketika menghadapi konflik atau penolakan dari masyarakat? Ya, kembali lagi integritas itu kita harus kembali ke integritas, kembali ke cara berkomunikasi. Maka harus tenang, tidak boleh emosional, harus solutif, gitu ya. Karena masyarakat itu ketika kita berhadapan dengan masyarakat itu tidak bisa kita kemudian ibu tidak boleh ini, bapak tidak boleh unjuk rasa, kan tidak bisa begitu. Tetapi kita harus mengedepankan itu tadi, kita komunikasikan. Misalkan seperti unjuk rasa misalkan di Gedung Negara Gerahadi itu kan ada zona yang memang tidak boleh dilampaui. Kita harus bisa mengarahkan dengan baik, harus bisa komunikasi, harus santun, dan tidak boleh terpancing emosi. Karena kalau sedikit saja terpancing emosi, tidak hanya Satpol PP, bapak-bapak dari Polri, dari TNI itu juga harus bisa tenang dan tidak emosional ketika berhadapan dengan masyarakat. Karena sebetulnya masyarakat itu adalah bagian dari kita sendiri kan gitu ya. Lagi Lalu tadi Ibu kan sudah membahas mengenai etika yang dimiliki oleh Satpol PP ya Bu. Lalu perilaku apa sih yang tidak diperbolehkan atau dianggap melanggar etika dalam profesi Satpol PP itu sendiri? ya, tadi sudah saya sampaikan untuk yang berorientasi pelayanan, berakhlak itu tadi ya, variabel akhlak sama kode etik Pol PP. Maka hal-hal yang bertentangan dengan etika yang sudah termaktub di berakhlak dan di Pancawira Satya itulah yang harus kita hindari. Misalkan itu tadi kan harus setia pada pemerintahan yang sah, maka tidak boleh kemudian Satpol PP anggotanya bergabung pada organisasi terlarang, gitu. Saya kayak gitu, macam-macam. Kemudian itu tadi tidak boleh terlibat dalam yang sekarang misalkan kayak game online, judi online, pinjaman online, seperti itu bagian dari hal-hal yang kita tidak boleh melakukan itu. Misalkan apalagi ya kita itu tadi tidak boleh anarkis dalam bertugas. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan etika yang sudah ada di berakhlak sama di Pancawira Satya itu itu yang harus dihindari. Salah satunya juga kita tidak boleh melakukan flexing. Itu ada kalau di etika Pol PP yang ada di Permendagri 16/2023 itu nanti ada dicoba dibaca. Itu banyak. Jadi etika di sana itu ada etika pribadi, ada etika organisasi, ada etika bermasyarakat, dan ada etika berbangsa dan bernegara. Jadi insya Allah ada 4 etika di sana yang nanti per etikanya itu ada apa saja. Jadi dibaca ya. Iya siap Ibu. Jadi itu nanti akan bisa melengkapi dan mengembangkan laporan yang dibutuhkan nanti. Ya. Iya. Nah, lagi. Lalu semisal nih Ibu ada salah satu anggota Satpol PP yang udah melanggar etika-etika yang sudah Ibu sebutkan tadi. Apa sih konsekuensi yang diberikan kepada anggota tersebut yang melanggar kode etik profesi? Oke. Jadi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Satpol PP itu adalah pelanggaran disiplin. Jadi pelanggaran disiplin itu bukan berarti dia sering tidak masuk, kemudian dia datang terlambat, atau dia meninggalkan kantor. Itu disiplin itu lebih luas lagi adalah ketika dia melakukan hal-hal yang di luar etika itu tadi pada saat melaksanakan tugas. Maka yang harus kita lakukan adalah tentunya kita lakukan pemanggilan. Dilakukan pemanggilan, kemudian dilakukan pembinaan, dan kemudian itu bertahap juga gitu ya. Kalau kemudian sekali, 2 kali, 3 kali, maka kan kita tingkatkan jenjang dari hukuman disiplin itu. Jadi ketika pertama kali tentunya kita lakukan teguran lisan, itu
kemudian ada peringatan, sama dengan pelanggar, pelaku pelaksana tugas ini juga akan seperti itu. Gitu. Dan ketika itu kemudian memang sudah harus diputuskan untuk dilakukan hukuman disiplin, ada namanya majelis kode etik. Jadi nanti kita sidang, kita punya petugas tindak internal yang memang bertugas untuk mengawasi kedisiplinan tersebut. Dalam hal ini ya penggunaan pakaian dinasnya, jam kerjanya, pelaksanaan tugasnya, misalkan dia ditugaskan pengamanan unjuk rasa, dia datang atau enggak, nah itu. Jadi semuanya bertahap. Resikonya apa sampai kemudian ketika ada hukuman disiplin, ya tentunya sesuai dengan Undang-Undang ASN tadi, Undang-Undang 20 tahun 2023 itu berjenjang juga. Ada misalkan nanti ditunda kenaikan pangkatnya, kayak gitu, diturunkan pangkatnya, tapi itu semuanya melalui prosedur, proses. Oke? Yes. Kemudian Ibu, bagaimana cara instansi agar mengawasi para anggotanya agar tetap mematuhi etika profesi kerja tersebut? Ya, kita ada pendirian 360 derajat. Jadi misalkan saya sekretaris, Mbaknya Kasubag, ini bawahannya. Ini kita bisa saling mengawasi. Jadi 360 derajat itu saya bisa ngawasi ke atas, ke atasan saya bisa ngawasi ke bawah saya bisa ngawasi ke samping saya. Dan itu boleh dilaporkan jika itu, di tengah hari ini Bu Lili kemarin pendapatan jam sekian tidak ada di kantor, ternyata pergi ke mall misalkan. Itu kita bisa melakukan. Nah, pengaduannya di mana? Ada, kita punya sistem whistleblowing system. Whistleblowing system itu adalah digunakan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh internal. Ada saluran khususnya, namanya whistleblowing system. Nah, kemudian kalau petugasnya ada nggak Bu? Ada, petugasnya itu tadi petugas tindak internal atau PTI. PTI ini adalah anggota yang memang dipilih karena dia punya integritas profesional dan berkinerja baik. Jadi dia adalah orang-orang pilihan. Tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada kepala satuan. Jadi dia adalah independen untuk kemudian melakukan pengawasan dan melakukan pelaporan secara berkala untuk kemudian dijadikan dasar laporannya sebagai bahan untuk pembinaan dan tentunya penegakan disiplin. Untuk yang terakhir, apa tantangan terbesar dalam menjaga etika profesi saat menjalankan tugas di lapangan? Tantangan terbesarnya tentu tekanan pekerjaan. Pokoknya gimana caranya Trantibun Linmas di Jawa Timur ini harus diselenggarakan dengan profesionalisme yang tinggi juga, gitu kan? Jadi tekanan-tekanan seperti itu yang ini menjadi tantangan buat anggota Satpol PP gitu. Di satu sisi saya nih harus sabar gitu ya, tapi saya nggak bisa sabar dia sama masyarakat yang kayak gini ya gitu ya. Itu tekanan pekerjaan. Kemudian ini selesai nggak selesai nih demonstrasi ini harus dibatas ini kan gitu. Tekanan-tekanan itu yang tantangan terbesar menurut saya itu sih. Ya, jadi tekanan dari pekerjaan itu. Kemudian kalau kita di Satpol PP itu kan berkegiatan penyelenggaraan Trantibun itu kan luas ya. Salah satunya kita melakukan sikap tata praja terhadap tempat-tempat hiburan malam. Di sana banyak sekali hal-hal yang dapat menggoyahkan integritas kita. Misalkan nih, ini kalau dia nggak punya izin, terus kemudian dia nego dengan kita nih, Pak, kita jangan diberi acara dong. Nanti kita selesaikan Pak di bawah tangan misalkan. Nah itu kalau kita kemudian tidak cukup secara material, tidak cukup secara ekonomi gitu ya, kita bisa kemudian integritas kita lemah, kita bisa tergoda kan untuk menerima suap, menerima gratifikasi, itu akan seperti itu. Jadi itu tantangan-tantangan yang dihadapi Satpol PP diantaranya itu, termasuk juga perkembangan teknologi yang sekarang. Nah, itu juga menjadi tantangan. Misalkan ya, kita mau melakukan kegiatan, jadi kita setiap ada kegiatan yang sifatnya patroli, itu memang kegiatannya bersifat rahasia. Karena kalau tidak bersifat rahasia nanti dikhawatirkan ada kebocoran data di sana, ya, sehingga terkondisikan bahwa di sana baik-baik saja gitu. Nah ini salah satu kendala tantangannya ya, adanya teknologi seperti ini kan mudah sekali ya kita untuk menelpon, besok ini kayaknya mau ada sidak ini nih, sidak aparatur sipil negara yang jalan-jalan ke mall nih, kan gitu. Mudah kan kita untuk ini ya, untuk menyampaikan ke orang lain sehingga mereka udah kita nggak usah belanja dulu,
Atau hari ini ada sidak nggak? Nggak ada, udah kita belanja kan gitu. Jadi ini salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan tugas di Satpol PP, seperti itu sih. Konflik-konflik kepentingan juga. Misal, ternyata yang mau ditertibkan itu salah satu saudara kita, gitu ya. Pedagangnya ternyata saudara kita nih. Nah, ini tantangan terbesar kan, ini mau ditertibin apa namanya, kembali lagi tekanan pekerjaan harus tertib, tapi mau ditertibin ini Saudara sendiri. teman sendiri. Nah, itu juga bagian dari konflik kepentingan yang akan muncul gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling utama itu dari integritas ya. Jadi kalau kita sudah punya integritas gitu ya, insya Allah apapun tantangan yang dihadapi pada saat kita bekerja itu bisa kita minimalkan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih untuk waktu Ibu yang telah diluangkan untuk kami. Iya, Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. ya. Nanti dibaca-baca ya yang tadi saya sampaikan nanti. Nanti kalau kurang jelas bisa komunikasi sama Mas Haris ya. Kita jadi Undang-Undang 20 tahun 2023 sama Permendagri 16 tahun 2023 juga. Iya. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya. Sukses buat Amin. adik-adik dari UPN. Kalau memang sudah tahap skripsi lulus nantinya. Amin. Dan kalau memang masih ada yang mau dikomunikasikan nanti silahkan saya lanjut untuk kegiatan yang lain ya. Iya, Saya bisa foto dulu di depan. Boleh, Boleh, Bu. Makasih, Terima kasih ya, Bu. Bu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. When I